Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Setelah kemarin kita belajar mengenai pengertian dan syarat interaksi sosial. Kalian siapkan buku catatan IPS kalian beserta alat tulisnya, dan untuk memudahkan merangkum atau mencatat poin-poin penting pada video pembelajaran kali ini, silahkan kalian klik tahan atau pause. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, kemudian menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disasosiatif. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, bentuk interaksi sosial ini adalah proses-proses yang asosiatif. Nah, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang, sekelompok orang ini 2 orang atau lebih ya, melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Artinya sama tujuannya ya. Nah, proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama, asosiatif ada kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Nah, di sini ada contoh ya, penduduk sedang gotong royong membersihkan jalan. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya ini untuk membersihkan jalan agar bersih dari sampah dan kotoran ya. Nah, ini kerjasama dalam bentuk kelompok. Nah, dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar, kemudian antara sama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Itu kerjasama. Nah, macam-macam di sini ada kerjasama, kerukunan. Nah, ini yang harus kita bina ya, kerukunan ya. Bentuk kerjasama ini berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antar individu. Kemudian bargaining, bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian atau pertukaran barang atau jasa antar 2 organisasi atau lebih. Nah, ini ya, perjanjian. Kooptasi. Nah, kooptasi ini bentuk kerjasama ini merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Nah, ini kooptasi itu proses penerimaan hal-hal baru. Yang keempat, koalisi. Bentuk kerjasama ini merupakan perpaduan antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, koalisi ini kerjasama ya, 2 organisasi atau lebih artinya. Joint venture. Bentuk kerjasama ini terjadi di dalam proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini proyek besar tujuannya butuh kerjasama. Nah, ya, join antar berbagai pihak latar belakangnya berbeda. Ini joint venture. Yang kedua, dalam asosiatif itu ada akomodasi ya. Nah, artinya menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, ini meredakan pertentangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi: pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi kehidupan beragama, toleransi, pengadilan, dan sebagainya. Nah, di sini
Yang pertama ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan, kehendak suatu pihak tertentu terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Nah ini koersi ini paksaan ya, kehendak. Yang kedua kompromi. Nah kompromi adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Nah kompromi ini artinya meredakan tuntutan. Yang ketiga arbitrase. Arbitrase adalah bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. Nah, artinya di sini arbitrase ini menggunakan pihak ketiga yang netral. Yang keempat mediasi. Mediasi merupakan bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Nah, ini pihak ketiga juga hanya sebagai juru damai. Yang kelima konsiliasi. Konsiliasi merupakan bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk capainya suatu persetujuan bersama. Ini mempertemukan berbagai pihak yang berseteru ya. Yang keenam toleransi. Toleransi adalah bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa didasari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Nah ini keinginan sendiri ya, toleransi itu. Yang ketujuh stalemate. Stalemate adalah bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Nah ini sama-sama seimbang ya, baik tujuan ataupun keinginan kelompok tersebut. Nah yang terakhir asosiatif ada asimilasi. Asimilasi ini artinya merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, seperti toleransi, menghargai orang lain, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contoh di sini, orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Nah, ini asimilasi ya. Perpaduan budaya baru terhadap budaya lama dan menjadi satu. Ini asimilasi. Nah, yang kedua atau yang B, bentuk-bentuk interaksi sosial ini adalah proses-proses yang disasosiatif. Nah, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Nah, proses ini terjadi ada 3 bentuk yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Jadi berbeda ya antara asosiatif dan disasosiatif. Asosiatif kesamaan tujuan, sedangkan disasosiatif ini tidak ada kesamaan tujuan, mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Nah, disasosiatif yang pertama atau satu, kompetisi persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu, satu orang ya, atau kelompok 2 orang atau lebih yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Di dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan bersifat pribadi dan persaingan bersifat kelompok. Mungkin persaingan bersifat pribadi ini adalah misalnya pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, nah, atau saling bersaing untuk mendapatkan juara kelas. Sedangkan kalau kelompok itu 2 orang atau lebih. Nah, di sini ada contoh persaingan kelompok ya. Pertandingan futsal merupakan salah satu bentuk kompetisi. Nah, ini. Ini kelompok dengan kelompok. Yang kedua, dari disasosiatif ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, ini
kontravensi ini sudah muncul hal negatif, yaitu perasaan tidak suka disembunyikan ya. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Contoh lainnya, kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Nah, ini masih tersembunyi. Dan yang terakhir dari disasosiatif atau yang ketiga, ini pertentangan atau konflik. Nah, di sini sudah muncul tindakan fisik ya. Adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, ini sudah meningkat ya. Tadi masih persaingan atau kompetisi, kemudian muncul kontravensi, tersembunyi, kemudian pertentangan ini sudah menggunakan ancaman atau kekerasan. Nah, konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, di sini ada contoh pertentangan dan integrasi sosial ya. Di sini ada kerusuhan. Ini merupakan contoh dari pertentangan atau konflik. Nah, kerusuhan ini adalah konflik. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Silahkan catat poin-poin penting atau rangkum materi pelajaran pada buku catatan IPS kalian ya. Nah, rangkumannya tidak usah dikirimkan kepada saya. Bagi yang belum mengerjakan ulangan harian 1, bab 1, silahkan kerjakan. Kirimkan foto jawaban kepada guru IPS ya, atau kepada saya. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.